COVID-19 adalah suatu penyakit infeksi virus yang disebabkan oleh kuman corona SARS-CoV-2 namanya. Penyakit ini menyebabkan infeksi saluran pernafasan, bisa ringan, sedang, maupun berat. 80% penyakit ini akan menyebabkan infeksi saluran nafas ISPA seperti flu biasa. Tetapi 20% berikutnya bisa menimbulkan kondisi yang berat. Gejala ringan itu disertai dengan gejala seperti flu, pilek, batuk, dan disertai demam. Pada gejala berat, biasanya disertai dengan sesak napas, batuk hebat, sehingga menyebabkan pasien mencari tempat untuk dirawat atau membutuhkan perawatan di rumah sakit. Yang ringan kadang-kadang tidak membutuhkan perawatan di rumah sakit. Semua orang berisiko terkena virus corona. Tetapi memang ada beberapa kasus di mana kondisi yang berat itu terjadi pada usia-usia yang lebih dewasa atau tua. Artinya, pada usia di atas 40 tahun, 40, 50, dan 60 tahun, risiko mendapatkan penyakit dengan gejala yang lebih berat itu lebih tinggi dibandingkan pada anak-anak maupun remaja. Tapi ini tidak menutup kemungkinan penyakit ini akan juga mengenai anak, remaja, ataupun orang-orang dewasa di bawah 40 tahun. Jadi untuk kondisi sekarang, memang diawali virus ini disebabkan oleh perpindahan transmisi dari binatang liar ke manusia. Tetapi dengan kondisi sekarang sebenarnya virus ini sudah mulai bertransmisi atau menyebar dari orang ke orang. Untuk memastikan atau diagnosis virus COVID-19 diperlukan pemeriksaan swab namanya. Pemeriksaan swab ini bisa diambil dimanapun, tetapi untuk pemeriksaannya untuk saat ini kita masih harus mengirim ke Jakarta di tempat laboratorium yang resmi ditunjuk oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Litbangkes dan ada pusat laboratorium di Jakarta. Virus ini memang serius. Kenapa virus ini serius? Karena transmisinya atau penyebarannya cepat sekali. Kemudian karena penyebarannya cepat tentu akan membuat banyak orang akan mengidap penyakit hal ini. Kemudian virus ini juga bisa menyebabkan suatu kondisi berat. Seperti yang saya bilang tadi, 20% dari semua orang yang menderita COVID-19 itu akan menimbulkan kondisi yang berat. Nah, kondisi yang berat inilah yang sebenarnya akan berdampak besar pada orang yang mengidapnya. Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat sudah menyatakan social distancing namanya. Artinya social distancing diharapkan dengan himbauan pemerintah menyatakan para mahasiswa, para murid, para siswa melakukan pembelajaran di rumah, itu mohon diikuti dengan baik. Artinya tujuannya supaya anak murid, anak-anak kita tidak mendapatkan virus ini dan mentransmisikan ke orang lain. Ini yang saya menghimbau kepada masyarakat. Kalau memang social distancing sudah diberikan, artinya anak-anak diliburkan. Kemudian kalau bisa bekerja di rumah, jangan lagi nanti karena hal seperti ini dilakukan, malahan sebaliknya membawa anak-anak keluar, ke mall, pergi liburan. Nah, ini harusnya tidak dilakukan. Artinya dengan kondisi himbauan pemerintah kalau belajar di rumah, tolong dipatuhi, sehingga anak-anak jangan sampai keluar rumah untuk bermain. Virus ini menular lewat droplet, lewat percikan dahak. Tidak ada yang lain. Lewat droplet itu artinya kalau ada orang yang terkena penyakit COVID-19, kemudian di dalam dahaknya, di dalam saluran nafasnya ada virus, kemudian dia batuk, dan dia membuang sembarangan dahaknya, itu bisa nular ke orang lain. Kemudian kalau seandainya seseorang memegang sesuatu, sementara di tempat tersebut sudah ada virus yang dari orang lain, dia memegang lagi mukanya atau memegang wajahnya, ini juga bisa menyebabkan virus itu bertransmisi. Makanya himbauan saya, cuci tangan adalah salah satu upaya pencegahan terbaik. Sering cuci tangan. Kalau memang tidak ada disinfektan, Anda bisa pakai sabun biasa. Virus akan mati dengan sabun biasa. Sering-seringlah cuci tangan, apapun sesudah yang Anda lakukan kegiatan.
Hindari sebisa mungkin berjabat tangan. Kalaupun Anda berjabat tangan, sesudahnya Anda harus mencuci tangan dulu. Kemudian bila Anda sakit, Anda harus pakai masker. Kalau Anda sehat tapi Anda harus pergi ke keramaian atau kerumunan orang atau ke tempat transportasi massal, Anda harus pakai masker. Hidup sehat, makan yang bergizi, hindari hal-hal yang merugikan, insya Allah kita bisa menghindarinya.